Saudara, sorotan kepada Polri kembali muncul saat perwira tinggi aktif dilantik untuk menempati jabatan sipil. Terbaru saat Irjen M. Iqbal dilantik jadi Sekjen DPD RI. Meski sebelumnya juga ada beberapa perwira tinggi menempati jabatan di kementerian lembaga, sejumlah pihak menegaskan hal itu melanggar aturan. Tapi kenapa penempatan perwira aktif ini terus berlanjut? Kita ulas bersama Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, pengamat kepolisian yang juga Kabarreskrim Polri 2009-2011. Pak Ito, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung di dialog pagi ini, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang bergabung bersama kita di studio. Selamat pagi Mas Usman. Selamat pagi Bung Mario, selamat pagi Pak Ito. Pagi Mas Usman. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya pertama ke Pak Ito dulu. Sebenarnya Mas Usman udah mau duluan, tapi saya ke Pak Ito. Pak Ito, sejumlah pihak bilang ada aturan dilanggar soal penempatan perwira aktif di kementerian lembaga. Pendapat Anda seperti apa? Apakah seperti itu atau sebenarnya sah-sah saja sebenarnya? Saya kira apa yang disampaikan Mas Usman itu juga tentunya secara normatif betul ya. Kemudian juga tentunya kami coba melihat daripada yang pertama adalah status daripada anggota Polri itu kan ASN juga, Mas, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Kalau melihat daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu jelas betul disebutkan di sana anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kemudian juga di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang ASN, pasal 19 ayat 4. Jadi personil Polri dapat mengisi posisi di 11 kementerian atau lembaga tertentu di instansi pusat, terutama yang terkait fungsi keamanan, intelijen, narkotika, SAR, dan penanggulangan bencana. Kemudian di dalam PP Nomor 11 pun tahun 2017 disebutkan dalam manajemen PNS ya, mengatur bahwa teknis pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri ya. Kemudian di sini ada batasan dan pengecualian ya, Mas Mario. Ya. Sama Undang-Undang Polri betul tadi disampaikan oleh Mas Usman ya, bahwa kita secara tegas yang hanya boleh diisi setelah pensiun atau mengundurkan diri tanpa menyebutkan pengecualian jabatan sipil tertentu. Kemudian Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya itu membolehkan anggota Polri mengisi jabatan di instansi tertentu yang berkaitan langsung tadi disebutkannya. Jadi di sini memang ada kontroversi ya, di mana kita juga harus melihat bahwa kewenangan daripada penempatan anggota Polri itu bukan kewenangan Kapolri. Kapolri hanya memberikan izin setelah ada permintaan kementerian atau lembaga terkait yang harus mendapatkan persetujuan Kapolri. Nah, kemudian di sini juga kita harus lihat otoritas tertinggi ya, dalam hal ini Bapak Presiden. Bapak Presiden ini juga tentunya memegang peran strategis dalam penempatan anggota Polri ya, ataupun kita bicara masalah Polri ya. Jadi peran Bapak Presiden yang dalam penempatan polisi aktif di kementerian lembaga ini memiliki peran strategis ya, karena sesuai dengan kewenangan umum Presiden ya, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45. Memegang kekuasaan pemerintahan, kemudian termasuk membawa instansi Polri sehingga memiliki hak prerogatif. Jadi di sini Mas Mario, bahwa Presiden berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi yang membawahi Polri dan menentukan arah kebijakan penempatan Polri aktif di kementerian dan lembaga. Saya kira ini mungkin tidak mungkin Kapolri yang bisa menempatkan tanpa seizin Presiden, demikian. Oke Pak Ito, kok dari apa yang Anda sampaikan tadi, baik itu Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang MD 3 dan beberapa aturan yang Anda sebutkan, secara singkat saja berarti ini memang melanggar aturan? Kalau dikatakan melanggar aturan, kita akan melihat tentunya kan ada undang-undang ya yang mengatur atau peraturan administrasi kenegaraan ya. Tentunya ini pun juga menjadi kewenangan dari Bapak Presiden. Kalau memang melanggar aturan, ya pasti akan dikembalikan atau disesuaikan dengan undang-undangnya, harus pensiun dini atau mengundurkan diri ya. Saya kira kenapa ini bisa terjadi terus, tentunya saya kira kembali tadi otoritas tertinggi lah yang menentukan penempatan anggota Polri aktif di kementerian atau lembaga. Oke, sebelum saya ke Mas Usman, Pak Ito, terakhir, sebelum akhirnya sampai ke tangan Presiden, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa dilihat oleh Kapolri. Apakah mungkin saja pada saat dilihat oleh Kapolri pun juga ada penasihat yang mengatakan, Pak, ini tidak sesuai aturan, seorang ini polisi aktif, perwira aktif,
harus menduduki jabatan kementerian lembaga ini? Apakah mungkin saja sebenarnya Kapolri bisa melakukan, oh ini tidak boleh diganti orang lain atau gimana atau seperti apa? Sebelum akhirnya sampai ke tangan presiden. Ya, bisa saja kan tadi saya sampaikan bahwa penempatan di luar instansi kepolisian di kementerian lembaga harus atas dasar permintaan kementerian atau lembaga tersebut. Dan kalau sampai Pak Kapolri hanya menyetujui, menunjuk, ada proses di kepolisian juga yang ditunjuk disesuaikan dengan kompetensi daripada calon tersebut ya sebelum ditempatkan. Nah kalau misalnya ada dia belum atau masih aktif menjabat di sana, saya kira itu kan ada masalah administrasi kepegawaian di kementerian, mungkin aparatur negara ya, atau mungkin dari staf kepresidenan yang mungkin bisa memberikan satu penjelasan yang lebih jelas ya, mengapa ini bisa terjadi. Demikian Mas Mario. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, 2 hari lalu seorang perwira aktif polisian dilantik menjadi sekjen DPD. Tadi Pak Ito sudah mengatakan bahwa secara aturan memang ada yang dilanggar, harus ya berhenti tetapi tetap dilantik. Mas Usman sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya tetap melihatnya dalam perspektif seperti yang tadi disampaikan di video ya. Yang pertama, ia melanggar TAP MPR nomor 7 tahun 2000, khususnya pasal 10 ayat 3. Demikian pula ketentuan yang sama diatur di dalam Undang-Undang Polri, pasal 28 ayat 3, yang pada intinya menyatakan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini. Nah, apa yang disebut sebagai jabatan sipil itu kalau lihat penjelasannya, jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kepolisian. Pasal itu secara a contrario bisa diartikan melarang anggota Polri aktif untuk duduk di jabatan struktural atau di jabatan sipil pemerintahan. Karena itu saya kira adalah ketentuan yang memang mengatur tentang kepolisian. Nah, tadi Pak Ito mengatakan ada undang-undang aparatur sipil negara. Nah, ini problemnya sekarang kita mau merujuk pada undang-undang kepolisian di mana Pak Iqbal terikat, atau kita mau merujuk pada undang-undang aparatur sipil negara. Kalau ada kebingungan atau ada kontroversi di dalam memaknai undang-undang, ada azas-azas hukum. Azas-azas hukum yang bisa kita gunakan misalnya adalah lex specialis derogat legi generali. Undang-undang yang khusus mengatasi yang umum. Artinya undang-undang Polri lebih berlaku bagi Pak Iqbal atau bagi Pak Prabowo sebagai presiden atau dalam istilah Pak Ito sebagai pejabat tertinggi misalnya, itu terikat oleh undang-undang yang khusus, yang spesialis itu. Ketimbang ASN ini tadi? Ya, ketimbang ASN tadi. Yang kedua, tadi Pak Ito juga mengatakan ada PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini kedudukannya di bawah undang-undang. Undang-undang juga di bawah TAP MPR. Undang-undang aparatur sipil negara tadi bukan hanya dikalahkan oleh azas lex specialis derogat legi generali, tapi juga lex superiori derogat legi inferiori. Jadi undang-undang yang lebih tinggi mengatasi undang-undang yang lebih rendah. Nah, apalagi peraturan pemerintah. Jadi dengan demikian secara hukum pengangkatan ini menyalahi kaidah hukum. Oke, berarti sesuai dengan undang-undang kepolisian harus berhenti sebelum harus mengundurkan diri. Di lembaga kementerian. Saya menghormati Pak Iqbal, saya mengenalnya waktu masih Kadif Humas, tapi ini tidak ada yang pribadi. Ini adalah bagaimana undang-undang harus dihormati. Presiden memang pejabat tertinggi pemerintah dan kepala negara, tapi presiden bekerja dan harus tunduk pada konstitusi, harus tunduk pada TAP MPR, harus tunduk pada undang-undang. Jadi tidak boleh ada orang, bahkan presiden, di atas undang-undang. Jadi prinsipnya seperti itu gitu. Oke, tapi apa yang sebenarnya yang terjadi saat ini setelah dilantik? Apakah memang bisa berjalan secara administratif atau bagaimana? Bisa saja dipaksakan, tapi sebenarnya secara yuridis keliru. Setidaknya mengalami kecacatan hukum gitu. Nah, ini yang saya kira seharusnya dihindari. Kan kalau memang Pak Iqbal misalnya gitu punya kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi seorang sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Daerah, ya mengundurkan diri saja, pensiun dini saja. Kenapa itu penting? Karena ia punya seragam dan ia punya senjata. Di dalam birokrasi sipil, di dalam lembaga, apalagi DPD. DPD ini kan prosesnya sangat politik. Orang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan kata lain mereka memiliki status pejabat publik politik. Nah, karena itu
tentara aktif atau polisi aktif harus dihindari masuk ke dalam ranah yang sifatnya politik gitu. Jadi bukan hanya di dalam jabatan struktural misalnya sipil, tapi yang mendekati politik itu jauh lebih dilarang lagi. Supaya apa? Supaya tentara kita profesional, supaya polisi kita profesional. Kan di dalam TAP MPR ditegaskan ketika TNI dan Polri dipisahkan, yaitu fokus polisi adalah pemeliharaan keamanan, pemeliharaan ketertiban, pengayuman masyarakat, pelayanan masyarakat, penegakan hukum. Apakah tugas di dalam kesekjenan DPD bagian dari itu? Bagian dari tugas kepolisian. Kalau bukan, sebaiknya ditinjau ulang. Oke, Mas Usman, konkretnya seperti apa yang ditakutkan? Apakah menurut Anda dengan saat ini masih status sebagai perwira aktif dan juga dilantik sebagai sekjen konflik DPD? Kepentingan. Oke. Misalnya pimpinan DPD memiliki kebijakan yang berbeda dengan Kapolri. Pak Iqbal harus tunduk pada siapa? Pada Kapolri atau pada DPD? Ini pertanggungjawabannya nanti jadi ada komplikasinya gitu. Jadi sebaiknya sih tidak. Saya menaruh hormat Pak Iqbal, tapi sebaiknya mengundurkan diri dan pensiun dini. Ya, percaya bahwa Pak Iqbal bisa melaksanakan tugas, tetapi secara administratif ya ini harus secara hukum. Secara hukum ya. Keliru. Oke. Pak Ito, bagaimana melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Usman, konkretnya takutan terkait dengan konflik kepentingan, siapa pimpinan yang harus ditaati? Kapolri atau DPD sebenarnya? Ya, betul. Yang pertama saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh Mas Usman ya. Dari secara normatif sangat betul ya. Saya ingat dulu di era Presiden SBY ya. Itu ada namanya alih status ya. Di antaranya adalah Direktur Jenderal Imigrasi, Pak Roni Sompi. Pada saat alih status yang bersangkutan ada statusnya menjadi ASN. Sehingga harus mengundurkan diri, kemudian mendapatkan hak pensiun 60 tahun ya. Namun setelah itu tidak berhak lagi menggunakan atribut kepangkatan ya, karena dia purnanya itu adalah bukan sebagai purna perwira aktif. Kemudian pada saat saya menjadi duta besar di Myanmar ya, itu saat itu yang saya gantikan adalah almarhum Pak Sebastianus Sumarsono. Beliau juga alih status ya, alih status di Seknek yang pada saat itu beliau sudah tidak menggunakan pangkat kepangkatan di militer lagi, tetapi sampai pensiun hanya nama saja. Nah, ini dulu kan ada alih status yang dikatakan Mas Usman betul sekali ya, bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kesatuan asalnya, kemudian berganti menjadi statusnya ASN. Nah, sejak kebijakan Presiden Pak Jokowi, tentunya saya juga kurang memahami ya, jujur saja kenapa ini bisa terjadi dan apakah memang ada dasar hukum yang menjadi legalitas ya untuk penempatan ini dalam status polisi aktif dan mungkin nanti juga ada TNI aktif. Nah, tentunya ini dari pihak Kementerian PAN-nya, aparatur negara yang membawahi tentang administrasi negara yang akan bisa menjawab, dan ini sangat menarik ya untuk menjadi kajian hukum karena kami juga sangat menghormati sekali Mas Usman dengan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk melihat permasalahan untuk bagaimana kita tertib hukum di negara kita ini. Oke. Itu pendapat saya demikian. Oke, Bapak-Bapak, ini sebelum saya ke Mas Usman, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita, anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang dimana Komisi 2 ini adalah mitra dari Kemenpan RB. Selamat pagi Pak Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, sudah ada Mas Usman Hamid dan juga Pak Ito Sumardi yang sudah bergabung berdialog bersama kita. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana melihat bahwa tadi sudah berjalan diskusi terkait dengan ini ada perwira polisi aktif yang dilantik menjadi sekjen DPD. Dari Komisi 2 sendiri melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya memang ini harus kita dudukkan secara tepat dan proporsional gitu ya. Nah, pertama saya kira memang di era yang seterbuka kita yang demokratis ini memang tidak boleh lagi ya ada dikotomi ya, diadu-adu antara sipil dengan non sipil dan seterusnya. Itu yang catatan pertama. Nah, yang kedua, saya mau menyampaikan semangat pada saat kami waktu itu menyusun undang-undang ASN ya. Jadi dalam semangat tadi itu kita juga perlu mengatur ya keterlibatan bapak-bapak TNI dan Polri di dalam jabatan-jabatan yang selama ini di birokrasi gitu ya. Nah, itu memang perlu kita atur, artinya tidak boleh juga kita mengatakan tidak boleh sama sekali gitu. Nah, makanya waktu itu diatur ada beberapa institusi
yang dimungkinkan, dan memang waktu itu kita semangatnya lembaga-lembaga atau kementerian yang memang ada relevansinya dengan tugas pokok bapak-bapak dan ibu di TNI dan Polri. Nah, yang kedua semangatnya adalah ini tidak boleh juga mengganggu tidak boleh mengganggu jenjang karir bapak-bapak ibu yang selama ini juga sudah besar di ASN, gitu ya. Nah, kita juga perlu mengatur jangan sampai nanti tiba-tiba bapak-bapak dan ibu-ibu yang PNS itu meniti karir bagus-bagus, tinggi-tinggi gitu ya, terus kemudian sampai pada jabatan tertentu di eselon 1, kemudian dikalahkan dengan institusi dari luar gitu loh. Nah, itu semangat yang waktu itu kami atur. Nah, kemudian sekarang ini kan kemarin baru selesai undang-undang TNI ya. Sekarang sudah akan dimulai ya undang-undang Polri gitu. Nah, saya kira memang dari apa yang kita berkaca kemarin dengan undang-undang TNI ya, sebaiknya di undang-undang Polri nanti juga akan harus diatur lebih rigid, lebih detail gitu ya. Bukan hanya sekadar soal aspek boleh atau tidak bolehnya. Saya kira kalau dari segi peraturan saat ini memang tidak ada yang dilanggar. Cuman apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang baik buat kita dalam situasi saat ini ya. Kemarin pada saat kita baru selesai melaksanakan menyelesaikan undang-undang TNI, di tengah sekarang kita mempersiapkan undang-undang Polri. Nah, ini saja yang saya kira perlu kita cermati lah, kira-kira begitu. Oke, berarti Bang Doli, menurut Anda peraturan memang tidak sepenuhnya dilanggar, tetapi ini lebih terkait dengan institusinya TNI atau Polri yang memang akhirnya mendapatkan kritik ataupun tanggapan terkait dengan ini. Iya, saya kira memang ya wajar saja kemudian ada pihak-pihak yang sekarang ini kemudian menyampaikan soal ya keberatan dan seterusnya gitu ya. Karena tadi situasinya kan menurut saya ya belum favorable lah ya pada saat kemarin kita baru selesaikan undang-undang TNI dan sekarang sedang mulai masuk undang-undang Polri itu gitu. Nah, tapi itu tadi ini kan antara aturan soal kepantasan gitu kan atau tidak gitu. Kalau aturan saya kira nggak ada masalah. Apalagi kemarin itu kan memang sepenuhnya diberikan peraturan detailnya kepada pemerintah kan. Ada peraturan pemerintahnya juga yang mengatur itu gitu. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, bagaimana Anda melihat tanggapan dari Pak Doli tadi? Bahwa ini peraturan, tetapi memang ya ini karena kritik muncul karena ya ada institusi TNI Polri. Tapi sebelum Anda menjawab kita break dulu. Saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, pengamat kepolisian dan juga Kabar Reskrim Polri 2009-2011, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan juga anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Saya ke Mas Usman. Mas Usman, bagaimana melihat menanggapi pernyataan dari Bang Doli bahwa memang tidak ada peraturan yang memang sebenarnya ya tidak dilanggar, tetapi ini soal kepantasan aja. Menurut Anda gimana? Ya saya menghormati Pak Doli, tapi saya kira di dalam pernyataan tidak ada aturan yang dilanggar itu juga kurang tepat. Karena di awal telah saya tegaskan pasal 10 ayat 3 TAP MPR nomor 7 tahun 2000 secara tersurat menyatakan anggota polisi hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini. Ketentuan itu diulangi oleh pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dua undang-undang itu mengatasi peraturan pemerintah, peraturan lainnya. Katakanlah tadi Pak Doli mengatakan Undang-Undang ASN, seperti tadi Pak Ito juga katakan. Azas hukum harusnya dijadikan pegangan, yaitu lex specialis derogat legi generali. Undang-undang yang khusus itu mengatasi undang-undang yang umum. Kalau pakai TAP MPR,
azas lainnya bisa kita pakai. Lex superiori derogat legi inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi atau TAP MPR karena lebih tinggi, dia mengatasi undang-undang ASN. Nah, undang-undang ASN ini baru dibuat jauh setelah undang-undang kepolisian. Semestinya kalau undang-undang ASN mau membolehkan, katakanlah penugasan anggota kepolisian di 11 kementerian dan lembaga, mestinya direvisi dulu. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri dan misalnya TAP MPR-nya juga diperbaiki. Nah, kalau tadi Pak Doli menyebut Undang-Undang Polri juga sebenarnya menyalahi TAP MPR tentang TAP MPR yang sama tentang peran TNI dan Polri. Gitu. Dalam konteks TNI misalnya, yang diperbolehkan untuk tugas perbantuan TNI 3 hal. Yang pertama itu civic mission, tugas-tugas kemanusiaan bencana alam misalnya. Terus yang kedua adalah kepada kepolisian, yang ketiga kalau dalam keadaan darurat. Nah, apakah Indonesia dalam keadaan darurat sehingga anggota Polri aktif, anggota TNI aktif disebar kemana-mana. Bahkan belakangan kejaksaan juga diamankan oleh TNI, seluruh kejaksaan. Nah, ini Indonesia sebenarnya dalam keadaan normal, damai, atau tertib sipil, atau darurat sipil, atau darurat perang. Itu penting untuk kita membangun persepsi di mata dunia, di mata negara-negara sahabat. Apakah kita tergolong negara dalam keadaan darurat atau negara junta militer seperti Myanmar, tempat di mana Pak Ito pernah bertugas. Kan kita negara demokrasi. Kalau kita masih menghormati prinsip-prinsip negara demokrasi, maka ada pemisahan yang jelas antara urusan sipil dan urusan militer, urusan sipil dan urusan kepolisian, urusan pertahanan dan urusan keamanan. Gitu. Jadi saya kira kita tidak sedang mengadu antara sipil dan non sipil, karena apalagi dalam konteks kepolisian. Karena kepolisian adalah lembaga sipil. Pak Iqbal adalah, tadi Pak Ito udah jelaskan, misalnya sudah dialih statuskan sebagai aparatur sipil negara. Tapi statusnya sebagai anggota Polri aktif, memiliki seragam, kepangkatan dan senjata, itu yang seharusnya diatasi dulu dengan pensiun ini dan ASN, mengundurkan diri sehingga ia tidak ada konflik kepentingan, tidak memiliki loyalitas ganda kepada DPD dan kepada Kapolri. Kan dia ditugaskan oleh Kapolri pasti, ya kan? Nah, karena itulah saya kira kita mesti cermat sih. Saya sebenarnya sudah merasa skeptis ya, karena saya sudah berkali-kali sampaikan ini. TAP MPR-nya melarang, Undang-Undang Polri-nya melarang, demikian pula Undang-Undang TNI dan TAP MPR tentang TNI. Tapi pemerintah dan DPR terus mengulangi pelanggaran itu, sehingga pelanggaran demi pelanggaran itu selalu dibenarkan dan akhirnya menjadi benar sekarang gitu, menjadi wajar. Itu yang saya khawatirkan. Menyambung Mas Usman, saya ke Pak Ito. Pak Ito, ini menarik juga terkait dengan apa yang Anda sampaikan bahwa ada 11 kementerian dan lembaga di instansi pusat yang bisa diisi oleh personel Polri. Tetapi dari 11 ini yang saya lihat di pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, itu tidak ada DPD sama sekali. Nah, menurut Anda seperti apa, Pak Ito? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan menurut pendapat saya, Mas bahwa di sini yang otoritas tertinggi negara ini kan presiden ya. Ini tentunya yang membawa Polri dan menentukan arah kebijakan penempatan perwira aktif di pemerintahan dan lembaga. Kemudian juga presiden juga di sini tentunya dalam mekanismenya sehari-hari teknis penugasan dilakukan oleh Kapolri. Nah, ini yang menarik, ini mungkin saya mengalami 2 kepemimpinan nasional ya, Bapak SBY, Bapak Jokowi. Pada saat saya di masa Pak SBY, saya ingat teman saya, kebetulan junior saya, Pak Roni Sompi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri saat itu. Sehingga menjadi ASN penuh ya. Kemudian juga salah satu duta besar yang saya gantikan, beliau juga adalah orang sekretaris negara berasal dari TNI. Kemudian mengundurkan diri dan alih status menjadi ASN penuh. Jadi di situ undang-undang tidak ada yang dilanggar dan pimpinan nasional dalam ini presiden saat itu juga tentunya tidak ada hal-hal yang menjadi polemik atau kontroversi. Nah, kemudian sekarang muncul banyak sekali ya dari aparat, mungkin dari anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan tertentu di luar daripada 11 kementerian. Dan meskipun di 11 kementerian, kalau kita mengacu kepada kebijakan pimpinan nasional yang terdahulu, tentunya mereka juga harus mengundurkan diri. Nah, saya di sini tentunya ada Mas Doli ya, yang pasti beliau ini kan sebagai, kalau dari politik hukum yang akan
mengkaji ya permasalahan ini agar tidak menjadi polemik atau kontroversi. Saya kira mungkin di sini bukan kapasitas saya untuk menilai, tapi saya dengan Pak Usman Hamid kalau ditanya pendapat saya pendapat dengan beliau. Hanya kembali menurut saya adalah bahwa otoritas tertinggi di sini adalah Bapak Presiden. Tidak mungkin Kapolri bisa menempatkan anggota polisi aktif di kementerian atau lembaga dengan kewenangan Kapolri yang tentunya hanya terbatas kepada di lingkungan Polri saja. Jadi kembali ini akan menyangkut dengan kementerian-kementerian atau lembaga terkait termasuk daripada DPR. Oke. Saya kira ini mungkin pendapat saya. Singkatnya Pak Ito, jika memang sesuai dengan fungsi dan juga kemampuan seorang, Presiden bisa menunjuk bahkan mungkin saja di luar dari aturan tersebut ya Pak? Ya jelas. Ya, kita lihat kompetensinya, profesionalismenya, rekam jejaknya itu menjadi syarat utama agar bisa kementerian itu bisa bekerja secara optimal. Oke. Demikian. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana melihat permasalahan ini? Dalam arti bahwa tadi sesuai dengan Undang-Undang ASN bahwa dari 11 kementerian lembaga yang bisa diisi oleh personel Polri itu tidak ada DPD, tetapi dari Pak Ito bilang bahwa Presiden bisa sesuai dengan kompetensi dan juga apa yang dibutuhkan oleh lembaga kementerian tersebut yang dalam hal ini adalah DPD. Bagaimana DPR melihat ini? Iya, pertama saya kira nggak ada yang berbeda ya apa yang disampaikan oleh Pak Usman dan Pak Ito tadi dengan apa yang saya sampaikan. Saya tadi sampaikan penempatan TNI atau aparat TNI dan Polri di posisi-posisi itu tidak ada yang salah dalam segi aturan gitu. Nah kalau kita kemudian bicara tentang aturannya juga, saya setuju memang di dalam peraturan perundangan kita tadi disebutkan mulai dari TAPER segala macam dan pengalaman Pak Ito memang harus mengundurkan diri. Nah ini kan yang jadi problem, ya kan? Nah jadi saya kira saya setuju kalau kita bicara tentang aturan ya konsisten dengan aturan saja. Kalau aturannya letter luck boleh mereka masuk, tapi dengan syarat tertentu tadi melepas posisi dan jabatannya di institusinya masing-masing, ya tinggal kita tegakkan saja. Nah mungkin nanti ini yang akan kita bicarakan juga nanti ya di Komisi 2 pada saat ada rapat kerja dengan Menpan RB dan seterusnya. Dan memang diberi peluang ya baik di dalam undang-undang ASN atau modal itu otoritas tertinggi dan terakhir itu adalah Presiden ya. Nah makanya kemudian tentu posisi DPR ya terhadap kebijakan pemerintah nanti kita akan akan kita konfirmasi ya dan kemudian akan kita tanyakan ya apa kemudian yang menjadi alasan-alasan ketika seseorang itu ditempatkan pada posisi yang memang itu menjadi otoritas pemerintah kira-kira gitu. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Ini sebenarnya persoalannya apakah terkait dengan institusi yang akhirnya itu Polri TNI yang akhirnya menjabat sebagai DPD atau sebenarnya kompetensi dalam arti bahwa oke, Pak Iqbal boleh keluar tetapi dia mumpuni nih atau sebenarnya institusinya ini? Ya mungkin dua-duanya bisa dua-duanya. Tapi berarti menurut Anda semua orang selain Pak Iqbal punya kompetensi mumpuni? Ya itu mestinya lewat mekanisme yang lebih layak ya. Ada semacam bidding atau ada semacam proses seleksi yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya saya tadi melihat mulai ada arah yang mengerucut pada satu kesimpulan, kalau boleh saya tawarkan, yaitu alih statuskan terlebih dahulu secara penuh Pak Iqbal dan anggota polisi aktif lainnya, termasuk TNI aktif lainnya, dengan melepaskan seluruh kepangkatan, jabatan, seragam, dengan kata lain dia harus keluar dari kepolisian, keluar dari kedinasan, keluar dari kedinasan militer juga, supaya ia betul-betul menjadi aparatur sipil negara yang penuh gitu. Meskipun dalam hati saya itu seperti kita cari-cari aja alasannya itu kan sama seperti tadi Bung Mario mengatakan ini DPD gimana kan nggak disebut. Sebenarnya kalau saya mau menafsirkan poin 1 dari pasal 19 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi di bidang politik dan keamanan. Bisa saja masuk ke tafsir itu. Tapi mau kita apakan ini pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, pasal 10 ayat 3 TAP MPR atau pasal 5 ayat 5 TAP MPR tentang TNI yang harus mengundurkan diri dan pensiun dini. Masa itu kita tabrak begitu saja gitu. Ini yang saya kira kita kurang cermat, kurang menghormati dua ketentuan hukum tersebut.
apalagi kalau kita tambah dengan azas gitu. Jadi undang-undang yang lain, peraturan pemerintah apalagi tidak bisa menyimpangi TAP MPR nomor 7 dan tidak bisa menyimpangi Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Itu yang saya kira. Jadi kembali lagi kesimpulannya, mungkin orang-orang seperti Pak Iqbal ini harus dialih statuskan sepenuhnya sebagai aparatur sipil negara, bukan lagi katakanlah jenderal polisi begitu. Jadi dengan cara itu mungkin mungkin kita bisa temukan pembenaran hukumnya. Kalau tidak, dia mengandung cacat yuridis, cacat hukum. Berarti menurut Anda bahwa pilihan presiden untuk meningkatkan performa dari sebuah kementerian lembaga dengan memilih anggota Polri maupun TNI ini adalah sah-sah saja, tetapi memang harus presiden punya hak prerogatif, punya kewenangan prerogatif, tapi presiden harus patuh pada konstitusi yang memisahkan urusan keamanan, urusan pertahanan, patuh pada undang-undang yang melarang anggota Polri aktif, yang melarang TNI aktif duduk di jabatan sipil kecuali setelah mengundurkan diri dan pensiun dini. Demikian. Pak Ito, closing statementnya, bagaimana Anda melihat permasalahan ini terkait dengan ini harus mundur atau sebenarnya polisi maupun TNI kasih kesempatan kepada sipil untuk bisa menjadi sekjen DPD ataupun di institusi lainnya, atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau kita melihat sistem administrasi kenegaraan, tentunya yang disampaikan oleh Mas Usman itu sangat tepat ya. Saya kira saya melihat semua kembali kepada Pak Doli ya, karena beliau ini adalah yang penentu untuk kebijakan politik ke depannya. Tentunya kita juga berharap seperti disampaikan Pak Usman, jangan sampai ada undang-undang yang ditabrak dan pengalihan status jadi ASN menjadi lebih fokus dan tidak membuat ASN yang ada itu menjadi semacam iri atau tersingkirkan. Demikian. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, closing statementnya bagaimana akhirnya hukum harus ditegakkan, siapapun yang ingin menjabat, baik itu dari institusi Polri, TNI maupun dari yang lainnya, ini harus bisa lebih tegas melepas jabatan sebelumnya sehingga tidak ada konflik kepentingan kalau kata Mas Usman. Ya, semua penempatan itu kan tujuannya adalah bagaimana pada akhirnya kita meningkatkan kinerja masing-masing lembaga, kementerian atau institusi itu. Itu kan tujuan utamanya. Nah, untuk mengisi itu ya kita tentu harus mencari orang yang terbaik dari manapun latar belakangnya gitu loh. Nah, kalau kemudian dari PNS ada aturannya, undang-undang ASN. Nah, kalau dari TNI dan Polri juga ada aturannya dan saya kira memang kita harus konsisten dengan aturan itu ya. Kalau misalnya tadi makanya saya katakan penempatan itu tidak ada masalah, tidak ada aturan dilanggar. Tapi kalau kemudian misalnya setelah ditempatkan atau sebelum ditempatkan memang harus sudah mengundurkan diri, aturannya letterlock seperti itu, ya saya kira memang kita harus tegakkan aturan itu. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa memberikan masukan juga bagaimana dengan ini ke depan perpindahan ataupun mutasi jabatan ini memang harus berdasarkan sesuai dengan aturan. Yang perlu berhenti ya berhenti dan kedinasan sehingga tidak ada lagi ketakutan konflik kepentingan tersebut. Terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, pengamat kepolisian dan juga Kabar Reskrim Polri 2009-2011. Terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat reformasi, hari reformasi. Selamat reformasi, hari reformasi. Dan juga terima kasih anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih Bung Doli. Terima kasih. Pak Ito. Selamat.